Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang hukum nun sukun dan tanwin. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hukum nun sukun dan tanwin serta memberikan contoh-contohnya. Sebelum beranjak ke materi, sebaiknya kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam lafaz Arab sebagai salah satu rahmat yang tiada tara bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai dan mengamalkan Al-Quran. Dan bukan itu saja, Al-Quran juga merupakan kitab suci yang paling di paling paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya semua kitab diterima sebagai Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Qur'an itu memiliki keunggulan tersendiri gitu. Karena sebagai pencerah umat manusia tentunya juga. Dan setiap orang itu mempercayai Al-Qur'an akan bertambah cinta kepadanya. Jadi kalau kita percaya kepada Al-Quran itu akan menambah suatu cinta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta untuk membaca, menghafal, memahami, dan mempelajari serta untuk mengamalkan dan mengerjakan sampai merata rahmatnya dirasakan oleh penghuni alam semesta ini. Al-Quran memiliki ilmu tajwid untuk memperlancar dan mengetahui baik dan benarnya dalam melafalkan Al-Quran. Dan membaca Al-Quran bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Jadi kalau ada yang galau, ada yang gelisah gitu, baca Al-Quran. Apa saja bentuk hukum nun sukun dan tanwin? Terus bagaimana contoh dan penerapannya dalam Al-Quran? Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin itu adalah nun berharokat sukun sehingga tidak dapat dibunyikan atau mati diawali huruf lain yang hidup. Berharokat fathah, kasroh, domah. Contohnya itu ntar ada di izhar, iklab gitu. Ntar saya bahas. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang kelihatannya apabila dibaca secara disambung dengan kata lain dan akan hilang apabila diwakafkan. Macam-macam hukum nun sukun. Macam-macamnya adalah yang pertama ada izhar. Izhar itu adalah artinya tuh jelas. Jadi nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf izhar itu ada ha, hamzah, kho, ha juga, kha. Keenam huruf itu semuanya makrotnya pada tenggorokan ya. Sehingga bacaan izharnya disebut sebagai izhar halki. Cara membacanya harus jelas, tidak boleh didengungkan atau diapakan gitu. Contohnya itu ada di yanhauna itu yan nun mati bertemu dengan huruf ha itu masuk izhar. Jadi yanhauna, jadi harus jelas gitu. Terus ada azizun khafur itu tanwin bertemu dengan huruf kho. Terus ada juga hamimah itu huruf tanwin bertemu dengan huruf ha. Yang kedua ada idhom itu dibagi menjadi dua ya.
idhom sendiri itu artinya adalah memasukkan. Itu maksudnya itu adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya gitu. Itu ada huruf idhom itu ada lam, ro, wawu, ya, nun, mim, waw. Itu ada 6 huruf dan dibagi dua. Yang pertama itu adalah idhom biguna. Idhom biguna itu hurufnya ada ya, nun, mim, waw. Nah, ya, nun, mim, waw ini itu membunyikan nun sukun atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca dengung tentunya. Contohnya seperti man yakul, man yakul, may yakul, memasukkan may yakul, seperti itu. Nun mati berdepan huruf ya. Ada juga kinwanu, itu nun mati bertemu dengan huruf wa. Ada idhom bilahuna. Idhom bilahuna itu hurufnya cuma ada 2, lam sama ro. Itu contohnya itu la lam yantahi, itu nun mati dalam huruf lam. Ada syaitonir rajim, itu nun mati bertemu dengan nun tanwin bertemu dengan huruf ro. Yang ke selanjutnya adalah iklab. Iklab itu menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya dalam hukum nun mati. Iklab berarti menukar atau mengganti. Dan dibaca iklab itu apabila bertemu dengan huruf ba. Nah, huruf iklab itu ada 1, ba. Cara membacanya itu dengan mengganti huruf nun mati tetapi menjadi huruf mim mati disertai dengan dengung. Dengan bihum. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Ada ikfa. Ikfa itu hurufnya ada 15 ya. Ada di materi. Itu hurufnya ada kaf, fa, to, so, sin, sod, dot, to, za, jim, ta, sya. Itu hurufnya di situ. Contohnya itu dia itu dibaca itu artinya itu menyamarkan, dari samar-samar gitu loh. Berarti mengungkapkan huruf mati dan tersembunyi dalam bacaan antara izhar dan idhom, antara jelas dan dengung gitu. Dengan mendengungkan huruf pertama ikfa apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah tadi yang saya sebutkan. Contohnya itu adalah ada unsur, nun mati dengan huruf sya. Terus ada sihabun sakib. Ini tanwin bertemu dengan huruf sya. Dan mempraktekkan hukum bacaan nun mati atau tanwin itu untuk memahami hukum bacaan nun mati atau tanwin dengan benar, dapat mempraktekannya membacanya itu dengan benar itu dengan cara try again. Jadi kayak membaca terus menerus itu insya Allah bisa lancar. Oke, jadi kesimpulannya itu ya hukum nun mati nun sukun atau tanwin itu ada dasarnya itu ada 5. Ada izhar, idhom biguna, idhom bilahuna, iklab, ikfa. Itu dan itu wajib untuk dipelajari untuk mengaji di Al-Qur'an. Ya saran saya sih untuk mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu sebelum membaca Al-Qur'an. Sekian yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.